Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu kembali di materi pendidikan agama Islam kelas 12 di sesi yang ke-8. Materi yang akan kita bahas adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai, mari kita sama-sama buka kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang pertama adalah meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bersama bahwa qada dan qadar adalah merupakan rukun iman yang keenam. Qada dan qadar adalah merupakan bagian dari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu yang terjadi ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah oleh diri sendiri, dan perubahan itu semuanya didasarkan kepada ikhtiar dan tawakal kita dalam menjalaninya. Karenanya, marilah kita berusaha untuk merubah takdir kita sendiri. Pengertian qada dan qadar. Qada artinya menetapkan. Qada Allah adalah ketetapan Allah kepada setiap makhluknya yang bersifat ajali atau terdahulu. Qadar artinya memutuskan sesuatu atau ketentuan. Qadar Allah adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran dan hukum-hukumnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada yang mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Furqan ayat kedua dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama menciptakan segala sesuatu di alam ini sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Kedua, memberikan potensi khususnya kepada manusia untuk merubah dirinya. Tiga, dalam menentukan perubahannya, manusia memerlukan ikhtiar dan tawakal. Empat, penentuan baik dan buruknya, sukses dan tidaknya atas keputusan yang diambilnya. Selanjutnya, para siswa sekalian, pembagian takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah terbagi kepada dua bagian. Pertama adalah takdir mubram. Artinya takdir yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah atau dielakkan. Maksudnya ketentuan yang berlaku atas semua manusia yang tidak bisa dielakkan dan dirubah keberadaannya. Contohnya jenis kelamin, kematian, surga, dan neraka. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Artinya sesuatu takdir yang digantungkan atau ditunda. Maksudnya ketentuan Allah yang keberadaannya dapat dirubah oleh makhluk melalui ikhtiar dan doa, tetapi tetap atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Dinda sukses karena rajin belajar. Dua, seorang yang berusaha dan bekerja keras sehingga menjadi pengusaha yang sukses. Berdasarkan dari pembahasan di atas, dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir atas semua makhluk-makhluknya. Yang kedua, penentuan baik dan buruk
sukses dan sengsaranya makhluk didasarkan kepada usaha dan doanya. 3. Manusia sendiri yang dapat menentukan perubahan di dalam hidupnya. 4. Teruslah berusaha dan berupaya dengan kerja keras yang diiringi dengan doa dan tawakal. Anak sekalian, di bagian penutup di pertemuan mengenai iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan. Wahai anak-anakku, tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini. Yakin dan kuatkan tekad untuk memperolehnya. Kuncinya, jangan berhenti sebelum terbukti. Jangan malas sebelum terbalas. Semoga kalian semua bisa memperoleh apa yang kalian harapkan dan cita-citakan. Sukses selalu buat kalian. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.